Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar sobat dolanan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kali ini Mas Jo masih berada di kawasan Malioboro, surganya para pebelanja yang mengunjungi Yogyakarta. Dan sekarang kita akan melihat salah satu pusat perbelanjaan yang bernama Hamzah Batik, atau lebih dikenal dengan nama Mirota Batik Malioboro. Mari kita lihat seperti apa di dalam. Memasuki kawasan perbelanjaan ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan dulu dengan mengecek suhu dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan di pintu masuk kita disambut dengan karyawan Mirota Batik Malioboro yang menggunakan pakaian ala Jawa kuno. Dan yang cukup menggelitik, di bagian pintu masuk juga tertulis enak jadi copet ya, dapat barang gratis. Nah, ini salah satu bentuk peringatan buat teman-teman juga agar selalu waspada dengan barang-barang yang teman-teman bawa, karena bagaimanapun yang namanya pusat keramaian selalu saja ada tangan-tangan jahil yang mungkin berniat untuk jahil karena adanya kesempatan juga. Di lantai 1 Mirota Batik Malioboro ini lebih didominasi oleh kain dan pakaian-pakaian batik yang bisa teman-teman temukan dengan banyak varian motif dan juga harga yang berbeda-beda. Juga terdapat semacam diorama dari Yogyakarta, dan ada juga beberapa foto-foto lawas ya zaman kerajaan di Yogyakarta. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat berfoto dengan background tempo dulu. Nah, lebih masuk ke dalam lagi, kita juga bisa melihat seorang ibu yang lagi membatik. Beliau selalu ditempatkan di tempat ini di bagian tengah lantai 1 untuk membatik. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses membatik yang sebenarnya. Oke, mari kita lanjut. Posisi kita sekarang berada di lantai 1 di bagian sebelah kiri dari bangunan Mirota Batik Malioboro ini. Semakin ke dalam kita semakin melihat banyak jenis dan motif batik, baik itu dari daster sampai ke belangkon. Dan bangunan Mirota Batik Malioboro ini bertingkat 3. Sudah disiapkan juga lift, jadi buat teman-teman yang tidak ingin menggunakan tangga bisa menggunakan lift sampai ke lantai yang paling atas. Sekarang kita lihat di sisi kanan dari lantai 1. Sebagian juga masih terdapat batik lagi ya. Ada dari kaos batik sampai ke meja-kemeja batik. Dan juga di bagian langit-langit terdapat lampu kuno yang dipajang dan juga bisa teman-teman beli. Ini dijual semua nih ya. Ada macam-macam lampu-lampu kuno. Di sini juga terdapat kaos-kaos khas Yogyakarta yang biasanya bertuliskan tulisan yang agak nyeleneh dengan konsep Yogyakarta. Selanjutnya juga terdapat jamu-jamuan olahan rempah-rempah khas tradisional yang tentunya khasiatnya masih dicari sampai saat ini. Dari sini juga kita bisa melihat banyak cemilan-cemilan ya. Tapi sebelumnya kita melihat dulu di etalase ini terdapat rokok-rokok kuno dan juga beberapa coklat yang cukup unik. Coklat rasa sayang, coklat makin cinta, dan coklat tolak miskin. Nah, ini juga rokoknya rokok tempo dulu yang sekarang agak sulit ya untuk kita temukan di toko-toko atau warung-warung.
juga ada beberapa cerutu, dan yang paling pojok ini tadi cemilan-cemilan, jajanan ringan, baik dari keripik sampai ke bakpia produksi dari Mirota Batik Malioboro ini. Oke, sekarang kita ke lantai atas atau lantai 2 dari Mirota Batik Malioboro ini. Mari kita lihat apa saja barang-barang yang bisa kita dapatkan di lantai 2. Menaiki lantai 2, kita melihat banyak pajangan dinding dengan tulisan kata-kata yang cukup nyeleneh juga, dan juga beberapa kata-kata yang cukup umum ya kita dapatkan di kehidupan sehari-hari, serta kata-kata yang berbau motivasi yang dikemas dengan tulisan yang lebih santai. Di sini kita juga bisa melihat mainan tradisional yang mengeluarkan suara seperti ini dengan bahan batok kelapa sampai ke suling seperti ini, dan beberapa jenis permainan lainnya. Juga terdapat pajangan-pajangan lain yang sangat unik, dan juga beberapa pajangan berbahan dasar jerami, karena memang beberapa UMKM Yogyakarta menitipkan barang mereka di Mirota Batik Malioboro ini. Jadi teman-teman yang mengejar barang-barang dengan bahan dasar jerami, bisa juga kalian temukan di Hamzah Batik atau Mirota Batik Malioboro ini. Sambil kita menelusuri dan melihat barang-barang antik dan unik yang berada di Mirota Batik Malioboro ini, saya mau sedikit bercerita tentang sejarah dari Mirota Batik. Jadi, Mirota itu singkatan dari minuman dan roti tart, menjadi Mirota. Minuman dan roti tart adalah usaha dari orang tua pemilik Mirota Batik Malioboro ini, dan pemiliknya bernama Pak Hamzah Sulaiman, dan beliau juga seorang seniman yang menetap di Yogyakarta. Usaha orang tua beliau ini yang dulunya hanyalah sebuah toko roti yang menjual minuman dan roti tart dan disingkat menjadi Mirota, pada akhirnya di tahun 79 dikelola penuh oleh Pak Hamzah Sulaiman dan dikembangkanlah sampai sekarang menjadi seperti ini. Dan karena kecintaan beliau dengan batik, sekaligus ingin menjaga batik sebagai warisan dari budaya kita, maka Pak Hamzah menamakan atau menambahkan batik sebagai nama tambahan dari Mirota Batik Malioboro. Dan seiring berkembangnya waktu, di Mirota Batik Malioboro ini tidak hanya menjual batik, tetapi juga beberapa pernak-pernik yang bisa kita lihat sekarang, hingga aksesoris, souvenir, dan beberapa kerajinan khas Yogyakarta. Juga terdapat restoran dan pertunjukan kesenian, hingga studio foto yang ada di Mirota Batik Malioboro ini. Dan kini Mirota Batik Malioboro berganti nama menjadi Hamzah Batik, dengan alasan Pak Hamzah Sulaiman ingin mengabadikan namanya dalam karya di bidang usahanya ini. Oke, kita lanjut di bagian kanan lantai 2 dari Mirota Batik Malioboro ini atau Hamzah Batik. Kita juga bisa mendapatkan beberapa sepatu, sendal, hingga tas khas Yogyakarta. Dan ini semua adalah kerajinan tangan ya dari para UMKM yang berada di Yogyakarta. Beberapa berbahan kulit seperti ini.
dan juga beberapa berbahan kain rajutan seperti ini. Yang coklat-coklat itu boleh. Oke, sekarang kita lanjut di lantai paling atas atau lantai 3 dari Hamzah Batik ini. Di lantai atas terdapat restoran. Jadi buat teman-teman yang pusing dengan banyaknya macam pernak-pernik yang unik-unik dan cantik-cantik pastinya, sambil menenangkan pikiran, bisa ke restoran dulu menikmati hidangan khas yang ada di Hamzah Batik. Mari kita coba masuk. Kita lihat bagaimana tampilan dari restoran sekaligus studio foto yang ada di lantai paling atas Nurota Batik. Di sini juga terdapat tempat pertunjukan di lantai atas dari restoran ini. Jadi restoran ini berlantai 2. Biasanya di waktu tertentu atau weekend ada pertunjukan kesenian yang ada di Hamzah Batik ini. Nah, di atas itu ada panggung ya. Dan model settingan untuk restonya seperti ini. Nah, panggung teaternya itu ada di atas ini. Suasana di dalam restoran Minten ini adem banget ya, dengan ornamen papan dan juga lampu yang agak remang-remang. Jadi bikin semakin rileks berada di dalam resto ini. Jadi saya rasa pas banget sih buat kita yang sudah capek seharian jalan di Malioboro, bisa mampir untuk sekedar istirahat, makan minum di restoran Minten. Di lantai ini juga terdapat pameran dari barang-barang handmade para pelaku industri UMKM Yogyakarta. Dan di lantai ini juga terdapat musola dan kamar mandi. Jadi untuk musola hanya berada di lantai 3. Dan kamar mandi terdapat di tiap lantainya. Ada 2 kamar mandi terpisah antara pria dan wanita. Untuk lokasi Hamzah Batik ini berada di ujung Jalan Malioboro atau Selatan Malioboro, berdekatan dengan beberapa pusat perbelanjaan lainnya seperti Teras Malioboro 1 dan juga Pasar Beringharjo. Oke sobat dolanan, sekian dulu jalan-jalan ala Mas Jo di Hamzah Batik Malioboro, dan semoga video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat buat kalian yang akan ke Yogyakarta. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.